Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Sebelum lanjut, jangan lupa kepada rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan guru tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN P3K dan info lainnya. Menpan RB siapkan formasi angkat ribuan honorer jadi ASN, DPR sigap berikan bocoran pengangkatan. Kemenpan RB, Azwar Anas siap mengangkat honorer jadi pegawai ASN. Gejolak isu penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang menjadi perbincangan publik. Tenaga honorer pun dibuat was-was soal penghapusan tenaga honorer jadi ASN. Honorer adalah golongan pegawai yang bekerja di sektor publik, namun statusnya tidak resmi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Honorer biasanya dipekerjakan oleh instansi pemerintah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja sementara menunggu adanya formasi CPNS atau PNS yang kosong. Kemenpan RB, Azwar Anas mengatakan, pengangkatan honorer jadi ASN bisa melewati pendaftaran seleksi CPNS 2023. Di mana, seleksi penerimaan pendaftaran CPNS 2023 dipastikan dibuka pada bulan September ini. Sejauh ini, kira-kira ada 1.030.751 formasi yang akan dibuka rekrutmennya. September tahun 2023 ini mulai akan kita tetapkan dulu formasinya, ujar Azwar Anas, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Namun, pada tahun 2021 lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan program pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap. ASN atau aparatur sipil negara adalah pegawai negeri yang berstatus resmi dan mendapatkan hak-hak serta kewajiban yang pasti sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengangkatan honorer menjadi ASN sendiri dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan jaminan kepastian kerja bagi honorer. Namun, tidak semua honorer dapat langsung diangkat menjadi ASN. Proses pengangkatan tersebut harus melalui seleksi dan tes yang ketat, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Persyaratan yang dimaksud adalah pendidikan minimal, usia maksimal, dan pengalaman kerja di bidang tertentu. Selain itu, proses pengangkatan honorer menjadi ASN juga memiliki beberapa tahapan, mulai dari penilaian kompetensi, ujian seleksi hingga pelatihan dan orientasi kepegawaiannya. Setelah dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh syarat, barulah honorer dapat diangkat menjadi ASN, dan mendapatkan hak-hak serta kewajiban yang sama dengan PNS. Keputusan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN tentunya disambut baik oleh para honorer, karena memberikan jaminan kepastian kerja dan status resmi sebagai pegawai negeri. Selain itu, pengangkatan honorer menjadi ASN juga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, langkah pengangkatan honorer menjadi ASN ini juga harus berjalan dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, proses seleksi dan tes harus dilakukan secara transparan, objektif dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya, program pengangkatan honorer menjadi ASN adalah langkah positif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan jaminan kepastian kerja bagi honorer. Namun, proses pengangkatan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun mengenai honorer yang dipastikan diangkat ASN telah diungkap oleh Nunuk Suryani, dari Dirjen GT Kemendikbudristek. Honorer yang dimaksud adalah penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan itu dengan kepastian tidak perlu mengikuti tes seleksi jadi ASN PPPK di tahun 2023. Kepada 3.043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir, katanya. Ibu dan bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini, kuncinya. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mengatakan pengangkatan honorer jadi ASN harus terlaksana paling lama tanggal 28 November tahun 2023.
1. Kepada seluruh tenaga honorer baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga Satpol PP serta tenaga honorer lainnya. 2. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK. 3. Harus sudah terrealisasi paling lama tanggal 28 November tahun 2023. Baik rekan-rekan guru, itu mungkin informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.